Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Atisya Ferata Berhat. Saya Islawian Bedonananta Ajenema. Saya Rakatiti Ismail Abdul. Saya Rajuan Nasam Rewi Akademi 1. Saya kami akan menjelaskan dari semua. Apa saja langkah keselamatan kerja safety personal sebelum mengoperasikan mesin CNC? Untuk keselamatan kerja, kamu sudah tahu ya mesin CNC. CNC itu kan ada dua, ada CNC turning, ada CNC milling. Tentunya di sana itu untuk safety-nya kan berbeda-beda, gitu ya. Jadi ini kan bicara secara umum saja di dua mesin itu. Pada prinsipnya, ketika kita mengoperasikan suatu mesin, tidak hanya CNC saja, manual maupun konvensional maupun CNC, itu tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah operatornya harus selamat, kan gitu ya. Yang paling utama adalah operator. Terus kemudian yang kedua mesinnya. Yang ketiga adalah benda kerja. Jadi tiga hal itu tidak boleh kita abaikan. Jadi tiga-tiganya itu harus harus aman gitu loh. Makanya di K3 di keselamatan kerja itu kan selalu diperhatikan. Jadi kalau di mesin CNC karena di sana pakai koper, untuk safety-nya itu operatornya minimal harus pakai sepatu, Mas. Tapi kalau tidak itu karena bodi CNC itu ternyata ketika dipegang seseorang yang tidak pakai sepatu itu pasti ada aliran listriknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara mesinnya harus aman, itu ada beberapa hal juga. Jadi kalau CNC itu kan yang mengoperasikan kontrol. Kalau kontrol itu berarti ketika kita mendesain atau membuat program itu memang harus betul-betul aman. Artinya aman itu ketika disimulasikan sebelum kita transfer ke mesin, aman itu tidak boleh nanti benda kerjanya rusak atau nabrak toolnya dan lain sebagainya. Itu yang pertama yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, supaya benda kerja jadi, kita harus memperhatikan ketika kita setting tool dan kita input nomor toolnya itu harus tepat. Kalau tidak nanti akan terjadi kesalahan pemrograman. Ya, itu. Jadi tiga-tiganya itu semua harus diperhatikan ketika kita mengoperasikan di mesin CNC. Itu ya, itu yang pertama. Secara umum saja ya, tidak usah detail. Terus apa saja yang tidak boleh dilakukan saat mengoperasikan mesin CNC? Kalau yang tidak boleh dilakukan, kalau bicara CNC itu kan program, ya intinya kita jangan sampai salah membuat program di mastercam dulu kan ya, sebelum ditransfer di mesin kan dibuat program di mastercam. Dan kita intinya ketika memasukkan parameter yang ada di mastercam itu harus sesuai, baik itu terkait dengan tool yang diambil, terus RPM yang ditentukan, kecepatan potong yang dipilih itu harus sesuai supaya hasil pekerjaannya itu bagus. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh salah programnya. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh melakukan kesalahan ketika kita setting tool, itu tidak boleh salah. Ya, tidak boleh salah. Jadi setting tool itu harus sesuai dengan program yang kita buat. Terus toolnya nomor berapa, supaya nanti ketika dipanggil oleh program tool itu ya sesuai dengan apa yang ada di program. Terus kemudian yang ketiga, yang namanya CNC itu kan pasti speednya tinggi ya. Jadi di sana memang wajib coolant itu harus nyala. Jadi kita tidak boleh mengerjakan CNC karena proses pengerjaannya itu memang kecepatannya tinggi. Mungkin itu. Sama ketika kita mengoperasikan mesin tidak boleh ditinggal, karena kita kan berasumsi bahwa CNC itu ada programnya, jadi kita tidak perlu nunggu sudah jadi gitu. Ya itu betul memang, cuma kan
ketika kita mengoperasikan mesin, ketika mesin itu jalan, itu memang harus ditunggu. Tujuannya apa? Supaya seandainya terjadi sesuatu baik benda kerjanya, clampingnya tidak sesuai atau kurang kencang atau kurang kuat, ketika di situ terjadi hal tersebut, jadi kita bisa langsung menekan tombol emergency yang ada di mesin. Contohnya seperti itu. Terus yang kedua, misalkan toolnya patah di tengah-tengah proses, ya itu kan harus dihentikan. Kalau tidak nanti akan merusak benda kerjanya dan merusak mesin. Itu menurut saya yang tidak boleh dilakukan ketika kalian mengoperasikan mesin CNC. Apa saja yang harus diperiksa sebelum dan sesudah mengoperasikan mesin? Jadi di masing-masing mesin itu kan ada SOP-nya. Harusnya kita itu sebelum menjalankan mesin, kita harus mengecek dulu. Jadi di CNC itu ada pelumas, ada coolant, pendingin, gitu. Yang mana ketika kita mengoperasikan itu semua itu harus tercukupi kebutuhan mesin itu. Jadi yang dilakukan pertama adalah mengontrol dari pelumasnya, dari pendinginnya. Terus kemudian setelah itu kita memperhatikan toolnya itu aus atau tidak. Itu juga harus dipersiapkan sebelumnya. Di samping memang program itu harus benar, toolnya itu juga harus betul-betul aman ketika digunakan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita mau mengerjakan produk di CNC, kita memastikan bahwa gambar yang kalian buat, kemudian permintaannya seperti apa, ukuran apakah di sana memang perlu dengan toleransi khusus atau toleransi ISO atau bahkan toleransi umum, itu juga harus diperhatikan. Dan sebetulnya masih banyak lagi yang lain. Oke? Sesudah. Itu tadi sebelumnya. Kalau sesudah, tentunya ketika kita sesudah mengerjakan di mesin, itu juga ada beberapa hal yang harus diikuti sesuai SOP. Yang pertama, sebelum kita melepas benda, kita pastikan dulu bahwa pekerjaan itu sesuai dengan gambar yang kalian buat, termasuk ukurannya juga harus sesuai. Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai, kita kan bisa revisi. Makanya jangan dilepas dulu sebelum yakin bahwa bentuk dan ukurannya itu sesuai dengan gambar. Itu. Terus kemudian kalau kaitannya dengan 5R, tentunya setelah kita mengerjakan di mesin, kita membersihkan mesin itu dari gram, terus gram-gramnya dibersihkan, terus mesin itu dilap dengan kain kering. Setelah itu bagian-bagian yang bergerak di dalam mesin itu harus dikasih pelumas, supaya nanti di sana tidak terjadi korosi. Yang pertama, yang kedua, kalau terjadi korosi kan bagian-bagian yang bergerak maupun sliding itu kan cepat aus karena terjadi gesekan antara spare part tersebut dengan korosi tadi. Jadi memang harus. Kemudian yang lebih penting juga, selanjutnya yang lebih penting itu kalian juga harus membersihkan lingkungan kerja dan mengembalikan segala peralatan diletakkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Mungkin itu. Sudah.